Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anang Prasetya Tutorial. Terima kasih banyak buat kalian semua yang telah mengeklik video saya kali ini. Ya, seperti di judul, jelasnya kalian ingin tahu bagaimana sih store tunai Line Bank, C-Bank, Bank Jago, dan bank-bank digital yang lain, ya seperti pembahasan di video saya sebelumnya. Jadi seperti bank-bank digital itu kan kalian juga bingung bagaimana sih caranya store tunai, apalagi bank-bank daerah kalian yang digital ini sangat jarang banget ada di wilayah kalian. Itu gampang sekali. Pertanyaan pertama jelas kalian berpikir adalah store tunai di ATM. Apakah bisa, Bang? Kita store tunai di ATM menggunakan kartu debit Jago, Line Bank. Seperti itu, apakah bisa? Pertanyaannya seperti itu dan saya jawab adalah tidak bisa. Tapi tunggu dulu. Kalian tetap ingin menabung dengan uang cash ya, dengan cara mendatangi Indomart, mendatangi Alfamart, mendatangi kantor pos, mendatangi Pegadaian, Alfamidi, kemudian itu sih menurut saya. Dan itu jelas ada tuh di wilayah kalian, jadi nggak usah khawatir. Alfamart mesti di kota-kota kecil pun seperti pasar-pasar kecil itu pasti ada Alfamart, Indomart jelas. Kantor pos juga kemungkinan ada. Pegadaian itu mungkin agak jarang. Kemudian Alfamidi itu juga lumayan jarang. Intinya kalau minimarket seperti itu adalah tempat nabung kita. Tempat menabung kita, tempat kita store tunainya di situ. Bagaimana Bang caranya? Itu sangatlah mudah sekali. Saya tidak mau memberikan banyak aplikasi, tapi saya di sini memberikan aplikasi terpenting. Jadi buat kalian aplikasi yang saya berikan nanti adalah khusus buat kalian ingin store tunai atau menabung melalui minimarket dan nanti bisa kalian isikan ke Bank Jago ataupun ke Indomart, itu melalui Alfamart juga nanti ke Bank Jago ataupun Line Bank atau bank-bank digital yang lain yang tidak bisa store tunai melalui ATM ya. Jadi yang pertama kita buka. Di sini aplikasinya adalah yang jelas-jelas kalian tahu adalah Dana. You know Dana adalah dompet digital Indonesia yang sudah dijamin keamanannya oleh OJK juga. Jadi sangat-sangatlah aman. Jadi kalau kita transaksi di sini ini sangatlah aman sekali dan ini bisa kita store tunai tanpa biaya admin tapi hanya 50.000. Minimal, maksud saya minimal 50.000. Ya jadi kalau kalian ingin nabung ya berbeda sih kalau kita datangin ke teller bank seperti BRI, BNI, saya kita mau nabung 10.000 itu bisa, 20.000 bisa. Dan pakai uang receh kalau di Alfamart ini untuk nabung di store tunai ini bisa receh tapi minimal 50.000 minimalnya. Ya, yang pertama Dana. Dana juga bisa digunakan di Pegadaian, Alfamidi juga. Jadi kalau ada Pegadaian kalian langsung bilang aja. Oh, ataupun kantor pos juga bisa. Cuman kantor pos itu nggak semua bisa ya. Kantor pos pusat menurut saya yang bisa. Untuk kantor pos di kota-kota kecil itu belum bisa. Nanti saya kasih tahu aplikasinya yang store tunai di kantor pos yang nominalnya sangatlah kecil bisa. Dari angka 10 ribuan. Ya, Dana yang pertama. Jadi Dana bisa digunakan di Alfamart, kantor pos, Pegadaian, Alfamidi. Kalau kalian punya aplikasi ini jelas tahulah top up-nya di mana saja ya. Cuman saya beritahu yang penting-penting saja yang hampir semua ada di wilayah kalian jelasnya. Dan di Dana ini tidak bisa store tunai atau menabungnya itu di Indomart ya. Dia nggak menyediakan Indomart ataupun pembayaran juga di minimarket di Indomart juga tidak bisa. Jadi dia kelasnya kelas Alfamart, Alfamidi seperti itu. Next kita pindah ke itu dulu ya. Di Indomart ya. Selanjutnya store tunai di Indomart adalah Isaku. Kalian search aja di Play Store Isaku ada nanti ya, gambarnya seperti yang di layar ini. Isaku ini adalah dompet digital juga, seperti Dana juga.
Cuman dia store tunainya memang ada biaya admin Rp500. Tapi biaya admin itu tidak kita kasih langsung ke kasir. Jadi seperti ini. Semisal kita mau isi saldo, ini untuk nominal nggak harus 50 ya, 10.000 bisa kok. Jadi di kasir Indomart itu kita masuk, kemudian kita bilang, Mbak, kita mau top up Isaku. Kemudian kita bilang sama kasirnya, kita top up Isaku, dia ditanya, berapa Pak atau Bu? 50.000 kita kasih, 50.000 pas. Dan itu tidak ada biaya tambahan. Jadi yang 500 tadi itu terpotong real dari ketika kita sudah memberi. Jadi 50.000, kemudian nanti di aplikasi yang masuk 49.500. Jadi otomatis terpotongnya di situ. Jadi pakai uangnya pas, nanti terpotong 500-nya di aplikasi. Seperti itu ya. Kemudian di Indomart juga kalian bisa juga menggunakan aplikasi namanya Shopee. Siapa sih yang nggak tahu online shop Shopee? Ya, yang kalian suka belanja dan suka mengkreditkan belanjaan. Iya, pay later ya. Jadi di Shopee juga bisa kalian menabung atau store tunai juga. Nanti bisa dioper, nanti di akhir video saya kasih tahu. Jadi Shopee juga nanti kalian bisa juga bilang ke kasir, cuman bedanya kalau di Alfamart top up di Shopee dia menggunakan nomor handphone. Tapi kalau di Indomart dia pakai kode. Jadi kita pakai kode juga, kode dulu, nanti top up misal 10.000. Kemudian milih metode pembayaran top up tadi, kita pilih Indomart ya. Kemudian di Indomart itu nanti ada kode, nanti kita kasih tahu ke kasir. Dan itu tidak ada biaya admin. Dan yang masuk tetap sama 10.000 juga. Itu via Indomart ya, Isaku dan Shopee. Next kita lanjut ke kantor pos. Kantor pos ini aplikasinya adalah PosPay. Seperti di gambar ini. Ya, persis. Jadi aplikasi ini adalah resmi dari kantor pos. Jadi buat kalian yang mau menabung ini hampir setara dengan mobile banking. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena di PosPay ini kita itu dikenakan biaya mengendap seperti rekening 10.000. Terus keistimewaan apa? Saldo kita tidak ada batas maksimum seperti rekening bank. Ya, tidak ada batas maksimum sama sekali. Dan di aplikasi ini kalau kalian sudah daftar yang premium ya, yang sudah full upgrade ya, sudah full upgrade itu tanpa minum. Tapi kalau yang belum full upgrade itu hanya 10 juta batas maksimum saldonya. Tapi untuk saldo mengendap semuanya tetap harus ada ketika kita sudah top up. Jadi top up misal awal itu 30.000, tapi awal-awal saya itu top up 50.000 ya. Jadi untuk saldo mengendap itu 10.000. Dan di aplikasi ini sudah tersedia lengkap dari scan QRIS ya, kemudian top up e-wallet seperti Dana, GoPay, itu link aja juga sudah ada semua. Pokoknya lengkap lah, ini melalui kantor pos. Kita datang aja, nanti ada nomor rekening juga. Persis kok. Ya, jadi kalau kita top up di Dana itu pakai virtual account. Cuman kalau di PosPay ini kita cukup memberikan nomor rekening yang sudah terdaftar di PosPay kita sendiri. Itu bedanya di situ. PosPay hampir sama dengan rekening bank. Cuman dia memang banknya kalau kita lihat kayak seperti BRI, BNI itu banknya ya. Kalau ini kantor pos banknya gitu. Ya logika saja. Oke, ini untuk top up-nya minimum banget berapa ya? 10.000 dia. 10.000 dan itu tanpa biaya admin. Dan kelipatannya ke depannya itu dia nggak ada batas. Maksudnya dalam arti maunya kita berapa? Misal 10.000, 11.000, 12.000 bisa. Ya bisa, nanti kalian coba langsung, kalian download. Nanti kalau belum paham silahkan komentar aja di bawah. Next, setelah PosPay, ini untuk kantor pos ya. Kantor pos sudah, kemudian pegadaian sudah. Saya lebih sering menggunakan BRI sih. BRI yang tipe Britama Bisnis. Kenapa saya pakai Britama Bisnis? Satu, Britama Bisnis ini tidak ada biaya administrasi bulanan, tapi dengan syarat saldo rata-rata bulanannya di atas 5 juta. Ya sudah saya jelaskan bagaimana cara saldo rata-rata itu menghitungnya, ada di video sebelumnya penjelasannya ya. Jadi di atas saldo 5 juta itu kita tidak dikenakan biaya administrasi. Tapi kalau di bawah, wow, biaya administrasinya hingga Rp50.000. Gede banget. Cuman untuk ya tahu sendiri BRI itu di pelosok-pelosok ada. Dan kenapa saya pilih ini?
Britama Bisnis ini karena satu biaya admin, yang kedua store tunai di ATM BRI itu hampir di Indonesia itu ada BRI. ATM dan Bank BRI itu ada. Jadi kualitasnya juga aman, terjamin, dan banyak di pelosok desa pun ada, hampir ada ya. Jadi lebih menjamin untuk BRI. Jadi video kali ini kita membahas tentang menabung ya. Bagaimana menabung Line Bank, Bank Jago ya, store tunainya ada melalui minimarket. Ataupun yang saya bahas yang BRI yang terakhir ini, store tunai, nanti kalian bisa arahkan juga ke dompet kalian masing-masing. Ya, atau diarahkan ke bank-bank yang mau kalian isikan saldonya. Kan kalian memakai uang cash. Yang pertanyaan saya adalah di sini pakai uang cash, ya kan? Kalau uang cash kan nggak bisa kita langsung masukkan ke rekening, nggak bisa, kita melalui jasa. Ya jasa tadi minimarket seperti Alfamart, Indomart seperti itu. Ya karena disitulah tempatnya kita gitu kan. Kalau kita mau ke teller juga bisa. Cuman kan untuk cabang di daerah kalian juga terkadang belum tersedia gitu. Makanya kita gunakan untuk minimarket untuk jasa yang pertama kita gitu. Oke, ini berarti yang pertama tadi dari Indomart, kemudian dari Alfamart, Pegadaian, kantor pos, atau Alfamidi itu juga bisa, atau sejenisnya itu ya. Alfamart sama Indomart itu ada produk-produk yang lain juga, minimarketnya itu bisa setara juga. Kemudian untuk yang terakhir adalah store tunai di ATM BRI, memang agak berbeda. Yang ini bukan minimarket, cuma nanti bisa dialihkan. Oke, yang kedua, bagaimana caranya? Ketika kita sudah top up sesuai e-wallet kita tadi, kita bisa pindahkan dan transfer. Ketika sudah menjadi saldo di aplikasi, paham ya, ketika kita store di Alfa atau Indomart gitu, kita ambil contoh seperti itu. Nanti ketika sudah menjadi saldo di aplikasi misal Dana, kita bisa kirim ke Bank Jago atau Line Bank atau bank sesuka kalian untuk mengisikan saldo. Jadi pertanyaan itu jelas bingung, wah kita punya uang cash, ya kan? Kita mau jadikan saldo nih kan, bagaimana kan gitu pertanyaannya. Jadi seperti itu, kalian gunakan minimarket, kalian gunakan jasa-jasa lingkungan sekitar, mesti ada, insya Allah ada, karena itu memang ditaruh di tempatnya yang agak terpencil seperti kota-kota kecil, daerah-daerah kecil itu pasti ada lah. Ya tinggal milih, kalau nggak ada Indomart ada Alfamart jadi, kalau nggak ada Alfamart Indomart jadi. Nggak ada juga kantor pos, nggak ada juga kantor pos Pegadaian, itu mesti ada di sekitar kalian, pasti ada. Jadi mungkin itu sih yang pembahasan yang bisa saya kasih informasi ke kalian. Jadi aplikasi sudah saya kasih semua, tinggal kalian daftar, kalian jalankan saja. Ya pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, thanks buat video kali ini. Kita ketemu di next video. Bye-bye.